lagi. Anda akan menyaksikan Sembarak Ramadan 1444 Hijriah Matahati TV yang dipersembahkan oleh Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo. Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di program Ramadan Mata Hati TV untuk semua pemirsa Mata Hati. Di seri Tadarus Peradaban kali ini, di sesi ini kita akan bicara tentang peradaban Indonesia, lebih khususnya peradaban sebelum kehadiran Islam dan setelah kehadiran Islam. Kita akan mengulas bagaimana prosesnya dan apa dampaknya terhadap kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Dan masih bersama dengan Profesor Media Zainul Bahri, Guru Besar Studi Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullah. Mari kita langsung ke Profesor Media Zainul Bahri sebagai narasumber. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gimana? Masih semangat Prof? Masih semangat, masih puasa, masih sehat. Amin. Ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang peradaban di Indonesia, Prof. Peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia, khususnya ya kalau kita mau bicara secara runut kan berarti kita bicara peradaban Indonesia sebelum kedatangan Islam dan setelah kedatangan Islam, kemudian apa yang membedakan, apa karakteristik yang kemudian mewarnai sebelum dan sudah kehadiran Islam. Iya, iya. Silakan, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Peradaban Indonesia itu terdiri dari kebudayaan-kebudayaan masyarakat Indonesia, gitu ya. Jadi sebagaimana yang dulu sudah kita diskusikan, jadi akumulasi dari berbagai kebudayaan itu memunculkan apa yang disebut dengan peradaban, civilization, gitu ya. Nah, peradaban Indonesia itu secara umum lah ya, kita secara umum itu dibentuk dari 3 kebudayaan. Pertama, kebudayaan maritim, kebudayaan pesisir, kebudayaan pantai, pelabuhan, ya. Yang kedua, kebudayaan agraris, kebudayaan para petani, gitu ya. Berarti itu sudah agak ke dalam dari pesisir. Yang ketiga adalah kebudayaan orang-orang yang tinggal di sekitar pegunungan. Jadi kebudayaan pantai, kebudayaan agraris, kebudayaan daerah dataran tinggi, pegunungan, bukit-bukit. Nah, 3 kebudayaan inilah yang melahirkan
peradaban kuno Indonesia gitu. Oke. Nah, pertama misalnya peradaban maritim jelas ya, itu adalah nenek moyang kita kan pelaut, gitu Ya. ya. Jadi mereka tuh para pelaut dan pada kebudayaan maritim atau kebudayaan sepanjang pantai-pantai di Indonesia itu melahirkan apa yang disebut oleh sejarawan sebagai ancient globalization. Jadi globalisasi kuno. Oke. Kita sudah punya globalisasi kuno tuh. Karena berbagai macam bangsa itu dulu datang ke pusat-pusat pelabuhan di Indonesia. Dari mulai Cirebon, Demak, Semarang, Surabaya, Banten, Makassar ya. Barus yang lebih tua mungkin ya. Iya, kemudian ke Sumatera Utara, ya ke Aceh. Itu kan yang datang tuh kapal-kapal besar dan kapal kecil dari berbagai macam negara. Ya, dari Tiongkok, dari Arab, dari Eropa, India. ya India, dari Eropa juga ada dari Eropa Selatan, ya Portugal dan lain-lain lah gitu. Jadi mereka memunculkan kebudayaan kosmopolitanisme di kebudayaan pelabuhan itu. Jadi masyarakatnya plural dengan berbagai macam keyakinan, agama, berbagai macam budaya, tradisi, adat istiadat tuh bertemu, berinteraksi, ya, encounter, jadi berjumpa satu sama lain tuh. Nah makanya peradaban ini, kebudayaan pelabuhan pantai ini nanti kelak menjadi cikal bakal kebudayaan perkotaan di Indonesia. Sebagai kebalikan dari kebudayaan agraris pedesaan di Indonesia. Oke. Kalau secara karakteristik, bagaimana kita membedakan atau menggambarkan perbedaan antara kebudayaan yang kemudian atau peradaban yang akhirnya terbentuk di perkotaan, kemudian pedesaan dan pegunungan? Ya itu jelas berbeda ya. Kalau yang di perkotaan kan masyarakat terbuka, jadi open society, masyarakat yang terbuka karena mereka terbiasa dengan berbagai macam budaya dan bangsa yang berbeda-beda. Jadi masyarakat multikultural, masyarakat plural, masyarakat kosmopolitan. Ya, mereka akan siap menghadapi perubahan-perubahan, gitu ya. Gitu. Jadi ciri khasnya itu. Lalu yang kedua, untuk mengatur masyarakat yang plural ini, yang heterogen ini, maka mereka juga membuat hukum, aturan untuk mengikat mereka, gitu kan, supaya tidak terjadi chaos. Nah, ada rule of the game ya? Ya, rule of the game, ya gitu. Jadi hukum tuh. Nah, kemudian tentu saja pada masyarakat perkotaan ilmu pengetahuan berkembang karena ada pertukaran kebudayaan, informasi dan lain-lain gitu. Ya. Nah, pada masyarakat pedesaan itu dan pegunungan misalnya tentu saja umumnya itu masyarakat tertutup. Ya, masyarakat tertutup mungkin kurang adaptif terhadap perubahan, ya. Mereka memegang teguh tradisi dan adat istiadat, ya. Nah, kalau pada masyarakat perkotaan mungkin salah satu coraknya adalah rasionalisme. Mereka tuh rasional. Pada masyarakat pedesaan terjadi apa yang disebut oleh sejarawan sebagai mitologisasi dan mistifikasi. Jadi mereka membuat mitos-mitos, membuat cerita-cerita, dongeng-dongeng. Ya misalnya dalam babat Jawa tuh ada serat ambia, ya, ada serat-serat tuh dalam manuskrip. Itu model corak pedesaan, pedalaman gitu. Ya, tapi kelebihannya orang pedesaan itu damai, damai, harmoni, tenang, guyup. Mereka saling peduli satu sama lain karena mereka diikat oleh ikatan sebagai masyarakat agraris. Jadi gotong royong, guyup, rukun, ya, saling menolong satu sama lain, saling merasakan satu sama lain. Misalnya jelas, misalnya dulu ada contoh mungkin sampai sekarang juga ya. Kalau orang pindah rumah tuh kan digotong rumah itu, digotong, dan seluruh warga begitu. Nanti gantian kalau ada orang pindah rumah lagi digotong rumahnya, semua warga terlibat. Hajatan-hajatan semua warga terlibat. Tapi kalau masyarakat perkotaan kan karena kesibukan masing-masing cenderung individualistik. Misalnya begitu ya. Ini sebelum Islam datang nih. Nah nanti barulah kemudian
di awal-awal abad Masehi, abad 1, abad kedua tuh kan Hindu Buddha masuk. Ya. Pertama Hindu dulu lah. Maka nanti abad ke-6 tahun 500, tahun 600 itu muncul kerajaan Hindu pertama, misalnya Kutai Kartanegara di Kalimantan misalnya ya. Gitu. Nah, jadi 3 kebudayaan tadi nanti diperkuat oleh kebudayaan Hindu Buddha yang datang dari India atau yang datang dari negeri-negeri di Asia Selatan. Ya. Gitu ya. Maka kemudian peradaban Indonesia adalah peradaban Hindu Buddha. Coba Anda bayangkan tuh, kita punya banyak sekali kerajaan Hindu atau kerajaan Buddha atau kerajaan Hindu Buddha. Jadi agama Hindu dan Buddha itu menjadi agama resmi raja, kerajaan, apalagi masyarakatnya. Sehingga leluhur kita itu adalah leluhur yang corak Hindu Buddhanya itu kuat, gitu ya. Nah sebelum Hindu Buddha datang itu konon masyarakat kita itu adalah masyarakat asli Indonesia. Saya tidak tahu tuh apa nama agamanya ya. Agama asli orang Indonesia sebelum Hindu Buddha datang itu yang utama mereka itu kan orang Belanda menyebutnya animisme, dinamisme. Jadi kalau animis itu artinya percaya ada roh di dalam benda-benda. Kalau dinamis itu percaya ada kekuatan di dalam benda-benda. Jadi di gunung, di batu, di rumah, di pohon, di binatang itu ada kekuatan dan ada roh, misalnya itu animisme, dinamisme. Nah nanti diperkuat dan dipertajam oleh Hinduisme dan Buddhisme di Indonesia. Jadi semacam mungkin sebelum agama-agama ini masuk, sama suku-suku peradaban lain ya, yang menyatakan bahwa mereka tetap menyatakan ada kekuatan di luar sana, tapi bentuknya itu tadi. Ada yang ada roh, ada yang ada kekuatan yang mereka tidak bisa definisikan. Gitu. Misalnya kan kita punya agama Kaharingan ya di Kalimantan, agama suku Baduy. Itu kan dan yang mirip agama Baduy itu kan sebelum Hindu Buddha datang sudah ada. Ya apa tuh namanya agama asli orang Jawa, agama asli orang Kalimantan, agama asli orang Sumatera lah katakanlah gitu. Nah itu mereka punya kebudayaan, tetapi kebudayaan agama salah satu yang paling kuat, kebudayaan agama. Maka hasilnya kita lihat hari ini ya, kalau Hindu Buddha kan jelas candi-candi. Itu adalah dulu dibangun sebagai tempat sembahyang, ritual, candi-candi itu. Nah, beberapa kepercayaan pada orang Hindu misalnya itu mereka membuat tempat ibadah itu, tempat sembahyang itu di atas gunung. Karena mereka punya kepercayaan semakin tinggi itu semakin dekat dengan dewa. Dengan Tuhan misalnya. Jadi tempat pemujaan itu harus semakin tinggi. Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Itu maka misalnya kalau kepercayaan teologis orang Sunda disebut parahyangan. Parahyangan itu kan para itu di atas, hyang itu kan dewata, dewa. Jadi dewa itu ada di atas. Jadi ini sebenarnya mirip dengan Wahabi ya. Jadi orang Wahabi itu kan percaya bahwa Tuhan itu ada di atas. Tuhan itu bertempat. Walaupun bertempatnya Tuhan tidak sama dengan bertempatnya manusia. Tapi Tuhan itu di atas. Kalau kepercayaan beberapa penganut Wahabi atau Wahabiyun ya gitu. Ya mungkin ini Prof, simbolisasi paling dasar ya bahwa kekuatan yang paling besar itu adanya di atas gitu. Di atas ya. Makanya sampai sekarang itu terserah yang di atas. Ya, terserah yang di atas. Sampai sekarang pun kita begitu ya. Padahal bumi itu kan berputar ya. Apa yang disebut di atas itu kan nanti besok ada di bawah gitu. Tapi itu adalah pengaruh agama-agama tuh, agama Hindu, Buddha, terutama Hindu lalu nanti Islam yang di atas. Karena juga disebutnya Allah itu kan ini ya, di langit, gitu. Sama. Jadi sama itu kan di atas. Sumuwun dalam bahasa Arab itu kan artinya di atas gitu, ya. Nah, Hindu Buddha yang datang ke Indonesia itu ternyata juga Hindu santri. Jadi artinya nuansa agamanya kental. Jadi malah agama Hindu jadi agama kerajaan tadi ya. Jadi agama-agama kerajaan dengan nuansa Hindu.
Berarti itu mereka kan berarti santri. Iya. Ya. Jadi Hindu santri, kemudian Buddha juga santri, ya. Nah, nanti para wali itu datang, katakanlah menyebarkan agama Islam, katakanlah mulai tahun 1500, abad 16, abad 17, yang datang Islam juga ini, walaupun nanti ada banyak teori, tapi nanti yang paling kuat itu teori yang menyatakan Islam yang datang ke Indonesia itu adalah Islam tasawuf, para pedagang sufi. Misalnya itu teorinya Ahad Jones, diperkuat oleh Azumardi, sejarawan Azumardi dan lain-lain. Gitu. Santri lagi. Jadi memang peradaban Indonesia itu salah satu peradaban yang paling kuat adalah peradaban agama. Ya, karena semuanya dibangun fondasinya agama. Agama. Jadi maksudnya maksudnya adalah kontak human and superhuman. Ya. Jadi komunikasi dan kontak antara manusia dengan Tuhan, superhuman, ya, di atas ini. Dari mulai zaman animisme, dinamisme, sampai kepada Hindu, Buddha, sampai kepada Islam. Nanti Belanda datang, juga ada banyak misionaris Belanda membawa Protestan, agama lagi, gitu. Jadi kebudayaan kita itu kan katakanlah animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Protestan. Ya, kalau Katolik, terutama di sana tuh di Pulau Maluku, Pulau Seram, itu sudah datang abad ke-13 tahun 1200 dari Portugis. Itu sudah mengkatolikan daerah sana, daerah Indonesia Timur. Itu juga berarti kan agama. Sehingga menurut saya ya, peradaban Indonesia itu memang tidak bisa dipisahkan dari agama atau keyakinan. Sampai hari ini peradaban agama, karena memang nenek moyang kita, leluhur kita tuh dari berbagai macam agama itu di satu sisi mengembangkan etika, misalnya etika, lalu kemudian ada juga lah katakanlah militer, ya, militer mengembangkan kesenian, ya, kebudayaan bercocok tanam, kebudayaan membuat rumah-rumah, ya, kebudayaan material lah gitu. Tapi di sisi lain yang paling kuat juga adalah kebudayaan religius, gitu. Inilah kebudayaan Indonesia. Jadi kita sampai hari ini tidak akan bisa menjadi negeri yang persis sama dengan di Eropa Barat atau di Amerika menjadi negara sekuler. Karena kita tidak pernah mengalami masa Renaissance, masa pencerahan, di mana ada pemisahan antara agama dan negara, dan kita tidak pernah mengalami sekulerisme seperti di Eropa Barat. Jadi di Eropa Barat kan sudah jelas, ya, jadi ada pemisahan antara agama dan negara. Agama adalah urusan private, udah urusan pribadi aja, jangan dibawa-bawa ke wilayah publik. Dan semua aturan kehidupan bernegara, birokrasi, segala macam lah ya, pendidikan itu diatur oleh ilmu pengetahuan. Agama jangan ikut campur, ya. Nah, itu adalah bentuk sekulerisme yang paling yang paling puncak lah gitu, yang dipraktikkan oleh beberapa negara di Eropa Barat. Nah, kita tidak pernah mengalami itu. Nah, kalau kemudian kita mau lebih lanjut menelaah ini, Prof, ya, kira-kira apa sih hal-hal yang kemudian dari peradaban yang sudah ada nih sebelum Islam, hal-hal apa yang diperkuat atau hal-hal yang dirubah dari masuknya Islam ke Indonesia, Prof? Ya, pertama tentu saja spiritualitas, ya. Jadi spiritualitas itu dimodifikasi oleh para penyebar Islam, oleh para wali. Ya, di spiritualitas Hindu, spiritualitas Buddha itu dimodifikasi menjadi spiritualitas Islam. Yang kedua etika. Jadi etika Hindu, etika Buddha, etika yang segala macam itu dimodifikasi menjadi etika Islam. Ya, yang sebenarnya ruhnya itu sama substansinya, tapi mungkin ekspresinya, manifestasinya, bentuk luarnya mungkin berbeda-beda. Tapi substansinya sama. Misalnya bagaimana cara menghormati orang tua, cara menghormati leluhur, sama aja. Dalam Islam, dalam bentuk ziarah, ya, dalam bentuk tahlilan, ya, menghormati leluhur, mendoakan leluhur. Dalam Hindu Buddha dulu seperti apa, sama gitu. Walaupun nanti manifestasinya dan ekspresinya berbeda misalnya. Gitu. Jadi spiritualitas, etika gitu. Nah, lalu Islam membawa sesuatu yang baru, yaitu hukum Islam. Nah, hukum Islam ini yang baru, yang tidak ada pada hukum Hindu, hukum Buddha, atau hukum Kristen.
Kalau Kristen kan jelas bukan agama hukum. Betul. Buddha juga nggak terlalu banyak hukum. Nah, Hindu di India betul banyak hukum ya. Tapi ada banyak sekali hukum Hindu dan hukum Islam yang berbeda secara diametral. Nah, hukum Islam mewarnai Indonesia. Ya. Ya, misalnya apa tuh? Misalnya dominasi laki-laki atas perempuan, patriarki. Itu diperkuat oleh Islam. Atau Islam juga mengembangkan itu, ya, hukum waris, hukum pernikahan dengan cara ijab kabul, jelas itu adalah dari Timur Tengah, ya, angkah tuka, wazawaj tuka, itu nggak ada tentu tradisi orang Hindu Buddha begitu, ya. Apalagi belakangan ada sekelompok orang Indonesia yang mempraktekkan hukum Islam, misalnya dirajam, dicambuk. Dulu pada masa reformasi itu Laskar Jihad Ja'far Umar Tholib mempraktikkan itu, dicambuk dan ditajam di Maluku sana, gitu ya. Nah, walaupun itu belum masuk ke dalam hukum positif Indonesia. Ya, jadi ada banyak sekali tuh hukum Indonesia itu yang sekarang mengadopsi hukum Islam, misalnya begitu ya. Gitu. Kalau dari ini Prof, ada nggak perubahan atau sebenarnya kita sudah punya fondasi kebudayaan, fondasi peradaban terhadap tradisi berpikir? Tradisi intelektual. Tradisi intelektual lebih tepatnya. Nah, tradisi intelektual kita nih kelihatannya tidak seberkembang tradisi intelektual yang berkembang di wilayah Mesopotamia ini nih. Di Timur Tengah misalnya, ya, di Asia Barat, Asia Tengah gitu. Karena saya lihat kebudayaan Indonesia itu ya banyaknya pada spiritualitas dan etika. Hindu, Buddha, begitu juga dengan para wali gitu. Jadi bukan reason, bukan nalar, tetapi lebih kepada zauk ya. Jadi intuisi, rasa rasa dan etika, gitu. Nah, karena itu maka tradisi filosofis juga di Indonesia ini tidak berkembang baik sebagaimana itu berkembang di kawasan-kawasan lain di Timur Tengah dan Asia-Asia yang lain. Makanya pemikir-pemikir besar Islam misalnya ya, itu muncul masih di kawasan itu, ya, misalnya Abi Jabiri, Hasan Hanafi, ya, misalnya nih Arkon, kemudian Nasr Hamid Abu Zaid, yang karya-karya mereka tuh dirujuk oleh sarjana Muslim Indonesia modern. Nah, kalau era klasik tentu saja, era klasik aja kita merujuk, kita ngaji Fathul Qori, Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, Bulughul Maram, kemudian Alfiyah. Alfiyah itu kan Ibn Malik itu kan orang Andalus, ya. Lalu kemudian Jurumiyah, dan ada ratusan kitab pesantren tuh yang berasal dari Timur Tengah, gitu. Baru belakangan aja nih, mungkin 20 tahun terakhir sekarang digencarkan sarjana Muslim Indonesia, terutama dari kalangan NU, yang mengembangkan dan mengeksplorasi karya-karya ulama Nusantara baru belakangan. Tapi selama 1 abad 2 abad terakhir nih, referensi yang kita pakai itu dari Timur Tengah, Afrika Barat, Afrika Utara, dan Asia Tengah dan Asia Barat. Di sana tuh subur tradisi intelektualnya tuh, gitu. Kalau kemudian kita jadi kita ini gimana ya? Jadi kita ini ini ya, apa namanya? Katakanlah dalam studi Islam kan kita masih mengacu ke Timur Tengah dan Afrika dan ke Barat. Ya. Nah, saya tuh pengen agar apa namanya, sarjana-sarjana Muslim Indonesia ini mengembangkan model Islam Indonesia, gitu. Walaupun tidak akan mungkin lepas dari pengaruh luar, tidak mungkin. Tapi paling tidak ada warna yang dibawa dari Indonesia. Misalnya gitu. Dulu kayak Ali Yafi pernah menggagas fikih Indonesia, gitu. Nah, model seperti itulah fikih Indonesia, gitu ya. Lalu kemudian kesetaraan laki-laki dan perempuan, model Islam Indonesia. Nah, itu baru belakangan ya. Nah, tapi itu belum ini, maksud saya belum jadi kurikulum yang mainstream di banyak pesantren. Umumnya masih menggunakan kitab-kitab dari Timur Tengah, gitu. Nah, kalau kemudian kita tarik lebih lanjut, Prof,
peradaban itu pasti kan mereka punya dimensi uniqueness-nya sendiri-sendiri Ya. Yang itu akhirnya kemudian membuat mereka di satu sisi punya kelebihan, tapi di sisi lain juga punya kekurangan. Nah, kalau pasti. secara keseluruhan peradaban Indonesia nih, dari sejak awal hingga saat ini, kira-kira apa yang menjadi poin plus peradaban kita dan apa yang menjadi ruang perbaikan yang perlu kita tingkatkan ke depan, Prof? Ya, kan peradaban Indonesia itu peradaban religius, ya. Tapi juga kita punya 3 kebudayaan. Karena itu sebenarnya orang yang membawa paham keagamaan yang sangat letterlek, yang sangat kaku, yang sangat kering, seperti Wahabi misalnya, itu akan sulit berkembang di Indonesia. Karena kita punya kebudayaan tadi, kebudayaan perkotaan, agraris, pedesaan, dan pedalaman, gitu ya. Mereka tuh akan memfilter tuh, menyaring, sulit itu. Ya, di perkotaan dianggap terlalu old school ya. Misalnya gitu ya. Di pedesaan dianggap bisa mengancam stabilitas mereka. Yang kedua misalnya kebudayaan sekulerisme yang betul-betul tidak mementingkan agama atau meminggirkan agama atau adat istiadat, tradisi misalnya seperti yang terjadi di Eropa Barat, itu juga sulit di Indonesia. Karena kita punya 3 kebudayaan tadi, gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sebut, kelebihan kebudayaan kita itu adalah harmoni, damai, ya. Jadi kita tuh punya kebudayaan harmoni yang luar biasa. Ya, Timur Tengah misalnya punya tradisi panjang intelektualitas dan ilmu pengetahuan. Tapi mereka tuh bangsa yang suka perang, konflik sampai hari ini. Selalu berkonflik ya. Sampai hari ini, ya sampai hari ini konflik tuh, perang. Nah, kita nggak pernah sekeras apapun polarisasi antara pendukung 2 presiden misalnya, tidak sampai terjadi pertumpahan darah di Indonesia. Karena kita punya kebudayaan yang basisnya tadi 3 tadi itu. Tapi kan tetap dulu ada sejarah-sejarah peperangan antar kerajaan juga, Prof. Itu pernah ya. Tapi kan kemudian kita menjadi lebih civilized, menjadi lebih beradab karena faktor dunia modern, yang dunia modern itu sebenarnya disuntik atau disebarkan melalui daerah perkotaan ini yang tadi gitu ya. Nah, ya kelemahan kita sebenarnya tradisi intelektual, tradisi filosofis, tradisi intelektual gitu. Tradisi kritis gitu ya, tradisi akademik. Nah, saya sebagai dosen misalnya, sebagai akademisi itu sangat merasakan ada gap antara dunia akademik dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi Islam yang diajarkan di perguruan tinggi itu semacam high Islam yang tinggi. Kita ngomongin Islam dan agama-agama, Islam dan demokrasi. Ya, konsep-konsep yang melangit lah ya. Konsep-konsep yang ideal. Yang dirumuskan oleh para sarjana muslim. Tapi itu menghadapi tembok yang tebal di masyarakat. Di masyarakat tradisi normatif. Tradisi menghafal, tradisi dogmatik gitu ya. Misalnya ya, tradisi sami'na wa ata'na. Tradisi itu bagus, tapi itu ada level-level tertentu, gitu, ya. Misalnya kita sering mengagungkan bahwa akhlak atau adab di atas ilmu. Jadi adab, akhlak, baru kemudian ilmu. Ya, yang akan dihasilkan adalah masyarakat yang berakhlak. Kalau berakhlak, jadi dia less ilmu, berarti ilmunya kurang. Kalau dalam tradisi negara-negara maju di Eropa Barat, ilmu nggak ada urusan dengan akhlak, ilmu aja, pokoknya ilmu, aspek kognitif, intelektual, ilmu, gitu. Nanti mereka menciptakan etika sosial, akhlaknya akhlak sosial aja, gitu. Ya kalau kita akhlak tapi kan basisnya agama. Kamu tidak bermoral kalau kamu berzina, kamu tidak bermoral kalau tidak sholat, kamu tidak bermoral kalau kumpul kebo. Tapi kamu tetap bermoral kalau tidak antri. Kamu tetap bermoral walaupun kamu korupsi. Selama kamu sholatnya rajin, umroh bolak-balik atau hafal Quran. Gitu. Tapi kalau di Eropa Barat kan enggak. Kalau di Eropa Barat yang disebut bermoral itu adalah etika sosial. Kalau kita tidak antri, kamu tidak bermoral. Kalau kita buang sampah sembarangan, kamu tidak bermoral. Kalau kita memotong jalur antrian ya, misalnya di birokrasi, itu kamu tidak bermoral. Tapi kalau kamu berzina, kamu tidak ke gereja, itu urusan pribadi kamu, gitu. Itu urusan individu kamu. Itu
sangat private sifatnya, itu misalnya ya. Jadi ini kita bicara kelebihan dan kekurangan Ya, kan? betul. Kelebihan dan kekurangan, gitu, ya. Ya. Ya, saya merasakan betul karena anak-anak saya dulu sekolah di Jerman misalnya, itu tradisi birokrasi yang basisnya ilmu pengetahuan itu memang menghasilkan masyarakat yang sulit untuk korupsi, misalnya gitu. Jadi kejujuran, moralitas itu basisnya adalah ilmu pengetahuan, bukan agama. Nah, kita tidak mungkin kan menafikan agama, karena sekarang yang perlu kita rumuskan adalah bagaimana kita tetap menjadi santri tapi jadi negara maju seperti mereka. Oke. Gitu kan? Ya. Jadi peradaban religius yang progresif. Ya. Ya, kita sudah mewarisi peradaban religius nih dari Hindu, Buddha, Kristen, Islam dan berbagai macam, termasuk dari orang-orang Konghucu, Tionghoa ya. Itu kan menyatu menjadi apa yang sekarang kita sebut sebagai peradaban Indonesia. Ya. Peradaban Indonesia itu di satu sisi adalah peradaban berbasis kebudayaan, yang satu adalah berbasis agama. Oke. Nah, tinggal ilmu pengetahuannya yang harus dikembangkan. Nah, saya kira kalau modal sosialnya, sosial kapitalnya sudah ada. Kita punya 27.000 pesantren. Berarti mereka ini orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan. Betul. Kita punya ratusan perguruan tinggi Islam, NU, Muhammadiyah, dan UIN. UIN aja ada 58 UIN se-Indonesia, misalnya ya. Di NU tuh konon katanya ada 111 universitas, perguruan tinggi, Ma'had Ali di bawah NU. Nah, tinggal sekarang tradisi intelektual. Nah, kalau mau mengembangkan tradisi intelektual itu, etosnya harus mengikuti etos kajian ilmu pengetahuan orang-orang Eropa Barat atau orang Amerika. Etosnya ya, etosnya. Nah, lalu kita dibalut dengan adab atau akhlak. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya di wilayah etika dan spiritual ini kekuatan kita ya. Kita sudah berlebih. Kita sudah berlebih. Kekurangan kita itu di Tradisi intelektual ya. Tradisi kritis, tradisi eksploratif. Ya. Kita mengeksplor ilmu, ya, tradisi kuriositas, ingin Ya. tahu. Ya. Kita tuh karena mungkin dimanjakan oleh alam ya, Mas Huda ya. Jadi Bisa kita tuh jadi, dimanjakan benar, oleh alam ini sangat Alam kita indah. kurang menantang kita untuk bertahan hidup, Prof. Ya. untuk mengeksplor karena Ya. kita tidur aja hidup Ya. dan sejahtera. Kita nggak ngapa-ngapain aja masih bisa makan dari kebun. Iya, nggak ngapa-ngapain aja kita bisa hidup dan sejahtera. Ya. Orang Sunda itu konon katanya kasih aja nasi suruh masuk kebun, dia bisa hidup. Ya. Karena dia terbiasa punya tradisi makan lalap. Ya. Gitu. Nah, mungkin karena dimanjakan oleh alam itulah. Nah, sekarang ini dalam 10 tahun terakhir pemerintah sebenarnya sudah punya program SDM. Ya. Bukan lagi SDA. Ya. Saya kira ini bagus. Ya. Ya, pemerintah itu kan paling terakhir itu mencanangkan Indonesia emas ya, tahun 2045. Ya, itu Dan itu banyak memang apa namanya faktor-faktor SDM. Ya, dan itu basisnya harus SDM. Betul. Bukan SDA lagi. Ya. Ya. Oke. Baik, pemirsa Mata Hati TV sekalian, baru saja kita sudah ulas bagaimana peradaban di Indonesia hingga saat ini berkembang. Beberapa pelajaran bisa kita ambil bahwa di Indonesia ini sebetulnya peradaban itu dibangun atas pondasi agama ya. Agama yang di situ kemudian etika dijunjung tinggi, spiritualitas juga dijunjung tinggi, harmoni dijunjung tinggi agar kemudian semuanya itu bisa mendapatkan porsinya secara baik. Tapi kemudian yang dirasa kurang dari peradaban kita adalah tradisi intelektual. Ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun peradaban yang salah satu pondasinya juga ya tradisi intelektual, yang pondasi paling dasarnya adalah tadi ya curiosity atau semangat keingintahuan yang sangat besar di segala bidang, Prof. Ya, betul. Baik, sampai di sini saja episode kali ini. Sampai jumpa di episode Tadarus Peradaban berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Mata Hati TV yang dipersembahkan oleh Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh membawa perubahan besar bersama Indonesia. Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo.